Makan nggak pakai sambal, rasanya kurang nikmat. Begitulah budaya masyarakat Indonesia. Rasa pedas yang membara seakan melengkapi nasi dan lauk pauk kita. Makan pun terasa lebih nikmat. Dari sekian banyaknya sambal khas Nusantara, ada dua jenis sambal yang memiliki nama cukup unik. Sambal bajak dan sambal serdadu. Kedua sambal ini memiliki perbedaan yang cukup menonjol dari segi bahan maupun kisah di baliknya. Uniknya, jika kita melihat marketplace di Eropa, sambal bajak menjadi salah satu jenis sambal terlaris dengan harga mencapai 5,5 euro atau Rp93.000 untuk satu botol kecil. Kalau aku sih lebih suka sambal bajak ya, karena sebenarnya personally kurang suka terasi. Aku nggak terlalu suka pedes banget dan ada sedikit penyakit juga, jadi nggak bisa makan yang terlalu pedes. Jadi lebih suka sambal bajak. Nah, aku suka terasinya, jadi dia lebih pedes tapi ada asinnya juga. Memiliki rasa tidak begitu pedas, sambal bajak sendiri bisa sebenarnya sangat mirip dengan sambal terasi, tetapi dengan rasa yang lebih manis. Mudah ditemukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, penyebutan bajak sendiri memang diambil dari kehidupan agraris di Pulau Jawa yang didominasi oleh para petani. Para petani yang membajak sawah dari pagi hingga sore hari selalu membawa perbekalan makanan dari nasi dan lauk pauk dan tentunya sambal. Nah, karena itu sudah menjadi tradisi, keluarga atau bapaknya itu sedang melakukan kegiatan di sawah, salah satunya membajak, jadilah mereka itu nyambel untuk bekal membajak. Nah, itu karena menjadi bahasa-bahasa yang rutin, akhirnya menjadi sambal bajaknya sudah disiapkan. Nah, jadilah nama sambal bajak, begitu. Jadi kehidupan petani yang ada di daerah Jawa dan utamanya Jawa Timur, Jawa Tengah itu terkenalnya menjadi sambal bajak. Dan perbedaannya tidak begitu banyak, hanya masalah selera. Kalau di Jawa Tengah mungkin lebih manis. Bahan pembuatan sambal bajak terdiri dari cabai, bawang, kemiri, asam jawa, dan daun jeruk. Tak lupa bumbu lainnya seperti garam, gula, dan penyedap. Sebelum dihaluskan, cabai direbus terlebih dahulu di kaldu ayam. Selain membuat tekstur cabai lebih mudah dihaluskan nantinya, hal ini juga dapat menambah rasa agar lebih gurih. Kemudian cabai dan bawang diulek namun secara terpisah. Karena untuk cabai sendiri tingkat nguleknya berbeda dengan bawang putih, bawang merah untuk mencapai kelembutan. Jadi dipisah supaya tingkat kelembutannya itu sama. Karena memang kekerasan dari bahan-bahannya sendiri kan berbeda. Jadi bawang sendiri dipisah sendiri, diulek, terus cabai diulek terpisah. Nanti disatukan pas ditumis. Rasa manis sambal bajak timbul dari adanya penggunaan gula merah dan gula pasir. Kemudian terasi ditambahkan pada bawang yang telah dihaluskan. Setelahnya tumis bawang halus hingga matang dan cabai yang sudah dihaluskan tadi baru dimasukkan ke dalam wajan. Terakhir, masukkan daun jeruk agar sambal lebih wangi. Layaknya paket lengkap, sambal bajak bisa dikonsumsi dengan pendamping lauk apapun. Tergantung selera dan kebutuhan masakan. Kan pasangannya sambal itu kan bisa sayur lodeh, bisa sayur asem, bisa juga dengan kepentingan untuk tumpeng kuning. Kan pasangannya ada kering tempe, ada sambal goreng kentang, ada urap, dan lain sebagainya. Sesuai kebutuhan. Sambal bajak sendiri adalah salah satu sambal yang merupakan favorit bangsa Belanda di masa penjajahan. Lidah Eropa yang tidak terbiasa dengan rasa pedas sambal membuat mereka lebih memilih sambal bajak untuk disajikan dalam pesta makan ala Rietstafel. Dalam sebuah catatan, sambal bajak bahkan disebut sebagai makanan Belanda dan bukan makanan asli pribumi. Tak heran, seiring perkembangan zaman, sambal ini menjadi salah satu jenis sajian yang laris di Eropa. Lain halnya dengan sambal serdadu, pada zaman perang, cabai turut digunakan para tentara sebagai doping atau pengganti vitamin.
Pada masa itu, sambal dipakai sebagai penyemangat atau penggugah selera makan. Sambal serdadu sendiri dianggap salah satu teman nasi yang paling menghemat waktu. Bahkan pada kondisi darurat, para tentara biasa memakan cabai secara langsung. Kandungan vitamin C dan kapsaisin pada cabai memang bisa meningkatkan imunitas tubuh serta memancing gairah. Itu disebut sambal serdadu karena pada keadaan darurat di lapangan, kadang-kadang sambal terasi biasa itu tidak ditumis, jadi mentahan. Jadi namanya sambal cobek gitu, sambal dadak. Jadi bau langunya itu masih terasa, langunya bawang merah, langunya bawang putih, langunya cabai keriting dan cabai merah besar gitu. Jika dilihat dari bahan pembuatannya, sambal serdadu mirip dengan sambal terasi. Selain tercatat pada serat Sentini, dalam buku resep lama karya Cartenius van der Meyden, tertulis pula resep sambal serdadu alias sambal terasi. Bahannya bisa dibilang sangat mudah, hanya berupa cabai, terasi, dan penyedap saja. Ini yang disebut sambal serdadu mentah. Yang mentah sama yang matang, kalau yang matang karena digoreng dulu, dia secara ekspresi lebih mengkilap karena ada komposisi minyaknya kan digoreng dulu. Terus di situ juga tingkat kepedesannya berbeda antara terasi segar sama terasi matang. Kenapa? Karena di terasi matang itu ada penambahan bawang putih dan bawang merah sehingga menurunkan tingkat kepedasan dari komposisi cabai itu sendiri. Kalau terasi segar kan hanya ada 3 macam bahan, terasi dan cabai keriting, cabai rawit. Jadi otomatis tingkat kepedasannya lebih tinggi terasi segar gitu. Perbedaan sambal serdadu mentah dan matang hanya terletak pada bahan utamanya. Pada sambal serdadu mentah, cabai dan bawang langsung dihaluskan. Sedangkan pada sambal serdadu matang, cabai dan bawang digoreng terlebih dahulu. Antara keduanya tak ada yang lebih enak maupun yang tak enak. Penggunaannya tergantung pada selera dan juga lauk pauk yang mendampinginya. Kalau paling enak dan tidak itu tergantung selera. Tergantung juga pasangan menunya, mix and match-nya. Lauknya mau apa? Jadi kalau tergantung selera masing-masing, jadi perbedaannya masing-masing sambal antara terasi matang dan terasi segar itu berbeda karakter, tetapi ada komponen khusus yang tidak boleh ketinggalan, terasi. Yang mana kalau terasi matang itu ada tambahan bumbunya bawang putih sama bawang merah yang semua bahannya digoreng dulu sebelum diulek ya. Tapi kalau sambal terasi segar semuanya segar tanpa dimasak terlebih dahulu. Jadi semuanya mentah. Jika dilihat dari segi rasa, sambal bajak maupun serdadu memiliki keunikannya masing-masing. Namun untuk daya awetnya, sambal bajak memiliki ketahanan lebih lama dibanding sambal serdadu. Hal ini karena sambal bajak melalui proses masak yang lebih lama. Kalau sambal bajak lebih tahan lama karena bahan-bahannya matang ya. Sudah direbus cabenya, terus tadi sudah ditumis ya. Terakhirnya kan ditumis pakai minyak. Itu bisa tahan kalau di suhu ruang ya seharian bisa, di kulkas mungkin bisa 2 hari, di freezer juga bisa. Tapi kita fresh ya di sini paling sehari, nanti ganti lagi yang baru. Tetapi kalau untuk sambal terasi segar kita hanya bertahan 30 menit karena lebih dari 30 menit kualitas rasa akan menurun. Jika dipaksakan, rasa sambal akan berubah, begitu pula dengan wujud teksturnya yang cenderung gelap. Tidak merah segar karena sudah teroksidasi oksigen ya. Terus dari rasanya juga tidak juicy, jadi kering karena mungkin udah menguap ya. Karena kan sambal segar yang bagus itu teksturnya memang agak juicy, berair begitu.